Selamat datang di channel Garis Cerita, jangan lupa klik like jika Anda menyukai video-video kami. Kemudian share dan klik tombol subscribe agar kami dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih. Ada sebuah ketenangan yang selalu kurasakan di Yogyakarta. Sebuah kota yang penuh dengan cerita, harapan, dan rahasia yang tersimpan di setiap sudutnya. Kota ini, dengan angin lembut yang menyentuh wajahku setiap sore, selalu memberikan kedamaian. Kedamaian yang kini mulai pudar sejak pertemuanku dengan Tias Wulaningsih Permatahati. Namanya saja sudah terasa seperti sesuatu yang istimewa. Nama yang melekat di pikiranku, yang mengusik setiap sudut hatiku. Perkenalkan, aku adalah Abdi Trianto. Aku hanyalah pria sederhana dengan penampilan yang juga biasa. Tidak ada yang mencolok dari diriku. Tinggi 165 cm, kulit sawo matang, dan rambut hitam yang selalu kusisir asal-asalan. Kehidupan kampus di IE menjadi rutinitas sehari-hari yang monoton. Sampai saat aku pertama kali melihat Tias. Perkenalan kami terjadi begitu cepat dan tidak direncanakan. Matahari hampir tenggelam di balik gedung fakultas ketika aku melihat Tias untuk pertama kalinya. Saat itu, aku sedang tidak fokus, memikirkan tugas kuliah yang menumpuk dan kegiatan organisasi yang melelahkan. Tapi ketika aku melihat sosoknya yang anggun berdiri di dekat pintu aula, semuanya terasa berhenti. Seketika itu juga, dunia di sekitarku kehilangan warna. Hanya Tias yang tampak bercahaya, seperti lukisan yang sempurna. Dia mengenakan jilbab ungu muda yang melambai lembut ditiup angin sore. Kulitnya yang putih bersinar seperti porselen. Dan senyumnya, senyum yang bisa meluluhkan hati siapapun yang melihatnya. Jantungku berdegup kencang saat pertama kali pandangan kami bertemu. Ada kilatan di matanya, mungkin hanya kebetulan, tetapi bagiku itu seperti sebuah isyarat. Sebuah isyarat yang membuatku sadar bahwa perasaanku padanya tidak akan bisa berhenti di situ saja. Setelah perkenalan singkat di kelompok studi, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Setiap kali aku bertemu dengannya di kampus, ada gelombang perasaan aneh yang menyeruak di dadaku. Tias adalah tipe wanita yang sulit dilupakan. Dengan tinggi yang sama denganku, tubuhnya tampak ramping. Namun bukan fisiknya yang menarikku, melainkan aura ketenangan yang selalu terpancar dari dirinya. Jilbabnya dengan warna-warna lembut yang berganti setiap hari, seolah menjadi simbol dari sifatnya yang lembut namun misterius. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa perasaanku mulai tumbuh lebih dalam. Setiap kali Tias tertawa, suaranya seolah-olah menggema di telingaku, memicu perasaan yang tak bisa kugambarkan. Kami sering berbicara, tetapi ada sesuatu tentangnya yang membuatku selalu merasa tidak cukup dekat. Meski Tias sering tersenyum padaku, ada dinding tak terlihat yang menghalangi hatinya. Aku tidak bisa meraih hatinya, sekeras apapun aku mencoba. Dan itulah yang membuat perasaanku semakin kuat. Semakin sulit Tias untuk dijangkau, semakin aku terobsesi untuk mendekatinya. Pantai Parangtritis, dengan deburan ombak yang tak henti-hentinya menghantam karang, selalu menjadi tempatku melarikan diri dari kepenatan. Bersama Tias, pantai ini menjadi saksi bisu dari harapan-harapan yang kugantungkan. Setiap kali kami datang ke sini, ada perasaan yang menggumpal di dalam dadaku. Tetapi selalu saja, kata-kata yang ingin kukatakan terhenti di tenggorokanku. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di cakrawala, aku memberanikan diri. Ini adalah saat yang kutunggu-tunggu. Langit berubah jingga, dan ombak menghantam pantai dengan ritme yang teratur. Tias duduk di sampingku, mengamati laut dengan tenang.
Jilbab putihnya tertiup angin, menambah keanggunan yang tak pernah bisa kulepaskan dari pandanganku. Tias. Iya, Abdi. Ada apa? Aku menarik napas panjang. Kata-kata itu berputar-putar di dalam pikiranku. Tetapi begitu sulit untuk dikeluarkan. Aku merasa jantungku berdebar begitu keras, sampai aku takut dia bisa mendengarnya. Aku terlalu sering memikirkan masa depan kita. Masa depan? Apa yang kamu maksud, Abdi? Seketika itu, aku tahu bahwa apa yang akan kukatakan bisa mengubah segalanya. Jari-jariku yang gemetar mengepal pasir di bawahku. Aku mencintaimu, Tias. Keheningan menyelimuti kami. Rasanya seperti waktu berhenti dan hanya ada aku, Tias. Dan deburan ombak yang tiba-tiba terasa jauh di belakang. Wajah Tias berubah. Dia tidak tampak terkejut, tetapi ekspresinya seolah-olah menutup sesuatu. Dia menundukkan pandangannya, membiarkan keheningan berlama-lama di antara kami. Abdi, aku menghargai perasaanmu. Tapi aku tidak bisa mencintaimu seperti itu. Dunia di sekitarku terasa runtuh, jantungku yang berdebar kencang tiba-tiba terasa kosong. Rasanya seperti terjatuh dari ketinggian yang tak terbayangkan, tanpa ada yang menangkap. Namun, sebelum aku bisa benar-benar mencerna penolakannya, Tias melanjutkan kata-katanya. Aku sangat nyaman bersamamu, Abdi. Aku berharap kita tetap bisa seperti ini, menjadi teman yang baik. Hanya sebagai teman. Kata itu menamparku seperti ombak besar yang menghantam karang dengan keras. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahku terasa keluh. Hatiku hancur, tetapi di sisi lain, Tias memberikan secercah harapan yang samar-samar. Seolah-olah dia ingin aku tetap berada di sisinya, meski tidak dalam kapasitas yang kuinginkan. Setelah pengakuan itu, aku merasa bahwa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Meski Tias berusaha menjaga hubungan kami tetap hangat. Penolakan yang dia berikan menghantui pikiranku setiap kali kami bertemu. Kadang-kadang, aku merasa bahwa Tias ingin aku tetap ada di sisinya. Tetapi di lain waktu, dia tampak begitu jauh, seperti bintang di langit malam yang tak bisa aku gapai. Kami duduk berhadapan, tetapi aku tidak bisa benar-benar fokus pada percakapan kami. Pikiranku terus-menerus berputar pada kata-kata yang dia ucapkan di pantai Parangtritis. Kata-kata yang sampai sekarang masih menghantui hatiku. Aku akhirnya tidak bisa lagi menahan diri dan tiba-tiba menghentikan alunan pembicaraan ringan kami. Tias, mengapa kamu tidak bisa mencintaiku? Maafkan aku, Abdi. Aku tidak bisa memberikanmu perasaan yang sama. Aku tidak tahu kenapa, tapi cinta itu tidaklah ada. Setiap kata-katanya seperti pisau menusuk ke dalam dadaku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu membuatku merasa begitu dicintai, begitu diperhatikan, bisa mengatakan bahwa cinta itu tidak ada? Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Tapi kita begitu dekat, Tias. Aku tahu kamu peduli padaku. Apakah tidak ada sedikit pun perasaan yang bisa berkembang di antara kita? Aku tidak mau kehilangan kamu sebagai teman, Adi. Aku sangat menghargai hubungan kita, tapi aku tidak bisa memberimu lebih dari itu. Kata-kata itu menghantamku seperti tamparan keras. Aku tahu bahwa jawabannya tidak akan berubah. Tetapi mendengarnya lagi membuat luka itu terasa semakin dalam.
Meski sudah jelas bahwa Tias tidak bisa mencintaiku, hubungan kami tetap berjalan dengan cara yang aneh. Tias masih sering menghubungiku, mengajakku keluar, dan menunjukkan perhatian yang membuatku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih. Setiap kali dia tersenyum atau tertawa di dekatku, aku merasa bahwa mungkin suatu hari dia akan berubah pikiran. Namun, di lain waktu, dia menarik diri, seolah-olah takut untuk terlalu dekat. Suatu sore, kami pergi ke Bukit Bintang. Di sana, pemandangan kota Yogyakarta yang berkelap-kelip di bawah terlihat seperti lautan bintang yang tak berujung. Kami duduk berdua, menikmati angin malam yang sejuk dan suasana yang romantis. Namun, di dalam hatiku, ada kegelisahan yang terus mengintai. Tias, apa yang sebenarnya kamu rasakan tentang kita? Aku tidak tahu, Abdi. Aku senang bersama kamu, tapi aku takut mengecewakanmu. Kata-katanya membuatku semakin bingung. Setiap kali aku merasa bahwa kami semakin dekat, dia selalu menarik diri dengan alasan yang sama. Ketidakpastian. Aku merasa seolah-olah sedang berada di sebuah permainan yang tak pernah berakhir. Sebuah permainan di mana aku selalu menjadi pihak yang kalah. Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa kita bisa lebih dari sekadar teman? Tanyaku, mencoba mencari jawaban yang lebih tegas. Aku sering memikirkan itu. Bukanlah hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan, Abdi. Mungkin ada hal-hal yang lebih besar yang menunggu kita, dan kita belum menemukannya. Jawabannya begitu membingungkan. Sepertinya dia ingin aku tetap berada di sisinya, tanpa memberikan harapan yang pasti. Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang sungguh melelahkan. Setiap kali aku mulai menyerah, Tias selalu menarikku kembali dengan kata-kata yang membuatku terus berharap. Aku tahu bahwa aku harus melepaskannya, tetapi cinta ini terlalu dalam, terlalu sulit untuk dihentikan. Setelah bertahun-tahun berada dalam kebingungan, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus tahu apakah ada harapan bagiku atau tidak. Kami pergi ke tempat wisata Kaliurang. Sebuah tempat yang selalu memberikan ketenangan dengan pemandangan alamnya yang hijau dan segar. Namun, di dalam hatiku tidak ada ketenangan. Hanya kegelisahan dan ketidakpastian. Kami duduk di tepi sungai kecil, di mana suara gemericik air mengisi keheningan di antara kami. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku yang berdebar kencang. Tias, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, dan aku butuh tahu. Apakah ada harapan untuk kita untuk menjalani hubungan? Tias terdiam lama, terlalu lama. Mungkin dia sedang berusaha keras mencari jawaban yang tidak pernah ada. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya hampir berbisik. Abdi, aku tidak bisa mencintaimu seperti yang kamu inginkan. Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan. Aku merasa seperti sedang jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Meskipun aku sudah menduga jawabannya. Mendengarnya langsung dari mulut Tias tetap membuat luka di hatiku terasa semakin dalam. Penolakan itu menghancurkan harapanku untuk kedua kalinya lebih keras, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Namun, meski hatiku hancur, aku tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berhenti.
Aku harus melepaskan cinta ini, meskipun itu berarti harus kehilangan Tias selamanya. Melepaskan cinta bukanlah hal yang mudah, terutama cinta yang sudah terlanjur berakar begitu dalam. Setelah penolakan kedua itu, aku mencoba menjaga jarak dari Tias. Namun, setiap kali aku berpikir bahwa aku sudah berhasil melupakannya, kenangan tentangnya selalu kembali menghantuiku. Suatu sore, kami berjalan di antara candi-candi megah Prambanan, tempat yang penuh dengan sejarah dan keheningan. Namun, di dalam diriku, tidak ada yang terasa tenang, hatiku masih berkecamuk, penuh dengan perasaan yang tak bisa kuhilangkan. Aku tahu bahwa aku harus melepaskannya, tetapi setiap kali aku berusaha melangkah pergi, Tias selalu membuatku merasa bahwa dia masih membutuhkan kehadiranku. Tias, maafkan aku. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tetap harus belajar untuk melepaskanmu. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Adi. Aku tahu, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam harapan yang tidak pernah nyata. Aku harus melanjutkan hidupku. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kami melanjutkan perjalanan kami dalam keheningan. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Aku harus benar-benar belajar untuk merelakan Tias, meskipun perasaan cinta itu masih ada di dalam hatiku. Setelah percakapan terakhir di Prambanan, aku benar-benar mencoba untuk menjaga jarak. Aku mulai belajar untuk melanjutkan hidup tanpa Tias di dalamnya. Meski kenangan tentangnya masih menghantui setiap sudut kota Yogyakarta, aku tahu bahwa aku harus belajar untuk merelakannya. Tidak ada lagi harapan palsu yang bisa aku gantungkan. Namun, proses melupakan Tias bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku berjalan di Malioboro, mengunjungi pantai Parangtritis, atau melihat lampu-lampu kota di Bukit Bintan, kenangan tentang kami selalu kembali menghantuiku. Tapi setiap hari, aku mencoba lebih keras untuk melepaskan. Aku mulai membuka diri untuk orang-orang baru, mulai menikmati hidupku dengan cara yang berbeda. Dan meskipun itu tidak selalu mudah, perlahan-lahan aku merasa semakin kuat. Setelah berbulan-bulan mencoba melupakan Tias, suatu sore aku tak sengaja bertemu dengannya lagi di Malioboro. Dia sedang berjalan sendirian dengan jilbab biru muda yang melambai lembut dihembus angin. Saat mata kami bertemu, jantungku berdegup kencang, tetapi tidak lagi dengan rasa sakit yang sama seperti dulu. Abi, Aku balas tersenyum, meski ada rasa canggung di antara kami. Saat ini, aku tidak lagi merasakan harapan yang pernah menghantuiku selama bertahun-tahun. Aku tahu bahwa aku telah melanjutkan hidupku. Meskipun kenangan tentang Tias masih ada, aku tidak lagi terjebak dalam cinta yang tak berbalas. Hari itu datang seperti petir di siang bolong. Sebuah amplop putih dengan pinggiran emas, tampak elegan dan formal, tergeletak di meja ruang tamuku.
Aku meraih amplop itu, membukanya dengan tangan gemetar. Dalam sekejap, dunia yang kukenal seakan runtuh. Itu adalah undangan pernikahan. Nama yang tercetak di atas kertas putih berkilau hitam membuat mataku terbakar. Tias Wulaningsih Permatahati. Dia akan menikah. Dan pria itu bukan aku. Hatiku terasa hancur. Aku tidak tahu apakah rasa sakit yang kurasakan karena cinta yang selama ini aku simpan tak pernah terbalas. Atau karena Tias akan menikah dengan pria lain, seseorang yang mungkin dia cintai. Sebuah perasaan aneh menyelinap ke dalam dadaku. Rasa perih yang membuatku hampir sulit bernapas. Aku tahu aku tidak bisa memaksanya mencintaiku. Tetapi melihatnya akan menghabiskan sisa hidupnya dengan orang lain adalah pukulan yang sangat berat bagiku. Namun, yang lebih mengganggu pikiranku adalah ketidakmampuanku untuk sekadar menghadiri pernikahannya. Aku mengucapkan selamat melalui pesan singkat, berharap dia berbahagia, meski hatiku penuh dengan luka yang semakin dalam. Tak ada balasan dari Tias saat itu, hanya kesunyian yang semakin membuatku merasa jauh dari dirinya. Waktu berlalu, dan aku berusaha menata hidupku tanpa Tias. Aku pikir aku sudah cukup kuat, bahwa aku bisa merelakannya, meski luka ini akan tetap ada. Tapi takdir memiliki rencana lain. Dan kenyataan yang terjadi di balik pernikahan Tias, jauh lebih rumit dan menyakitkan dari yang kubayangkan. Beberapa minggu setelah pernikahan itu berlangsung, tanpa sengaja aku mendengar cerita dari seorang teman lama yang mengenal baik keluarga Tias. Apa yang kudengar membuat kepalaku berputar-putar. Ternyata pernikahan Tias bukanlah pernikahan yang penuh cinta seperti yang aku bayangkan. Tias dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria bernama Bayu, anak seorang keluarga terpandang di daerah mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah alasan di balik perjodohan itu. Bayu, pria yang dijodohkan dengan Tias, sebenarnya tidak mencintainya. Bayu adalah sosok yang terkenal dengan sikap iseng dan manja terhadap orang tuanya. Selama bertahun-tahun, dia menolak menikah. Tetapi akhirnya setuju hanya dengan satu syarat. Sebuah syarat yang membuat hatiku tercabik-cabik mendengarnya. Bayu meminta sebuah rumah mewah dan mobil mahal sebagai hadiah agar dia mau menikah. Bayu tidak menikah karena cinta, melainkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari keluarganya. Tias, yang sangat mencintai orang tuanya dan tidak ingin merusak nama baik keluarganya, terpaksa menerima perjodohan itu. Aku membayangkan bagaimana dia merasa terkepung. Bagaimana dia harus memilih antara kebebasan hatinya atau menjaga kehormatan keluarga. Ku tahu betul bahwa Tias bukanlah orang yang mudah menyerah. Tetapi pernikahan ini bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Ini adalah perangkap yang dipaksakan padanya. Dan dia tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Pernikahan itu memang berlangsung, tetapi tidak lama setelah itu, cerita-cerita buruk mulai tersebar. Bayu memperlakukan Tias seperti seorang pelayan, bukan istri. Dia tidak pernah menganggap Tias sebagai pendamping hidup, tetapi hanya sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tias disuruh melakukan segala hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang istri. Bayu tidak peduli pada perasaan Tias. Hubungan mereka mulai retak bahkan sejak hari-hari pertama pernikahan.
Pertengkaran demi pertengkaran mulai sering terjadi antara Tias dan Bayu. Tias yang awalnya berusaha menerima keadaan mulai tidak tahan dengan perlakuan Bayu yang merendahkan. Bayu selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari Tias, bukan hanya karena status sosial, tetapi juga karena dia tahu bahwa Tias terpaksa menikahinya. Bayu seolah menjadikan Tias sebagai barang, bukan manusia dengan perasaan yang perlu dihargai. Suatu hari, Tias tidak tahan lagi. Pertengkaran hebat terjadi di antara mereka dan Bayu yang selama ini hanya memperlakukannya dengan dingin. Akhirnya mencampakkannya secara terang-terangan. Tias pulang ke rumah orang tuanya dengan hati yang hancur. Dia menangis sejadi-jadinya di pangkuan ibunya, menceritakan segala penderitaan yang dia alami. Segala cinta yang dia upayakan untuk Bayu, hancur tanpa sisa. Dia merasa ditipu, dihancurkan oleh pria yang hanya menginginkannya untuk kepentingan pribadi. Setelah beberapa bulan hidup dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam, Tias akhirnya mengambil keputusan besar. Dia mengajukan perceraian, meskipun itu adalah keputusan yang berat. Baginya, pernikahan tanpa cinta dan penghormatan adalah neraka yang harus segera diakhiri. Meski hatinya sempat jatuh pada Bayu, Tias menyadari bahwa Bayu tidak pernah mencintainya. Hanya menggunakan dirinya sebagai pijakan untuk mencapai tujuannya. Tak lama setelah perceraian itu resmi, Tias kembali ke Yogyakarta. Kota yang dulu menjadi tempat kami berbagi banyak kenangan. Tias mencari keberadaanku. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kabar darinya lagi. Tetapi suatu sore yang tak terduga, ponselku berdering dan suara Tias yang akrab di telingaku menyapa. Abik, ini aku Tias. Apakah kamu bisa bertemu? Ada banyak hal yang ingin aku ceritakan. Hatiku seketika melonjak. Aku tidak tahu apa yang membuat Tias ingin bertemu lagi denganku setelah semua yang terjadi. Tetapi aku tahu bahwa panggilan itu bukan sekadar panggilan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin Tias sampaikan. Kami bertemu di kafe yang sering kami kunjungi dulu. Ketika Tias masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tampak lelah, tidak seperti wanita anggun yang selalu tersenyum lembut. Matanya merah, seperti habis menangis semalaman. Jantungku berdegup keras saat dia duduk di hadapanku, menunduk, dan kemudian mulai bercerita. Segala beban yang dia pikul selama ini tumpah di hadapanku. Tias menceritakan segalanya tentang perjodohan yang terpaksa, tentang Bayu yang hanya menginginkannya demi harta, tentang luka yang dia alami setiap hari dalam pernikahan itu. Dia menangis saat menceritakan bagaimana dirinya merasa begitu kosong, dihancurkan oleh pria yang dia harap bisa mencintainya. Tetapi cinta itu tidak pernah ada. Bayu hanya melihatnya sebagai alat untuk memenuhi ambisinya. Aku tidak tahu harus kemana lagi, Abdi. Aku merasa seperti orang bodoh yang tidak bisa membuat keputusan yang benar. Aku kehilangan segalanya. Hatiku ikut hancur mendengar ceritanya. Meski aku sudah pernah terluka oleh penolakannya, aku tidak bisa menyalahkan Tias. Aku tahu bahwa dia tidak pernah berniat menyakitiku. Dia hanya terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Dan meskipun dia meninggalkanku dulu, aku tidak bisa menolak ketika dia membutuhkan bahuku untuk bersandar.
Sejak hari itu, hubungan kami perlahan-lahan kembali seperti dulu. Tias sering mencariku untuk bercerita, dan aku selalu ada untuk mendengarkannya. Meski masa lalu penuh dengan luka, aku tidak pernah bisa mengabaikan perasaanku padanya. Tias masih Tias yang dulu, meski sekarang dia membawa beban yang lebih berat di pundaknya. Kami sering berjalan-jalan bersama, seperti dulu kala. Kami mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan kenangan kami, dari Malioboro hingga pantai Parangtritis. Ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan kami kali ini. Tias tampak lebih terbuka, lebih jujur dengan perasaannya. Suatu sore, ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, kami duduk di bangku yang menghadap ke laut di Parangtritis. Aku memandangnya, dan entah kenapa, aku merasa bahwa inilah saatnya untuk berbicara. Untuk sekali lagi mengungkapkan apa yang sudah lama aku simpan. Tias, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku masih mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tias menoleh ke arahku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berbinar. Bukan karena sedih, tetapi karena harapan. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, Aku selalu tahu, Abdi. Aku tahu perasaanmu, dan aku menyesal karena dulu aku tidak bisa menerimanya. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku tidak punya keberanian untuk melawan takdir yang sudah diatur untukku. Aku terdiam, mulutku seolah terkunci, tidak tahu harus berkata apa. Abdi, aku tidak mau lagi lari dari perasaanku. Setelah semua yang aku lalui, aku sadar bahwa kamu adalah orang yang selalu ada untukku. Aku bodoh karena dulu tidak menyadari itu. Maafkan aku, Abdi. Aku juga mencintaimu, Abdi. Dan kali ini, aku siap untuk menerima cinta itu. Aku terdiam, hatiku seolah-olah meledak dalam kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah bertahun-tahun menunggu, setelah segala luka dan penolakan, akhirnya Tias menerima cintaku. Itu adalah momen yang tidak pernah aku sangka akan terjadi. Tetapi ketika itu datang, aku merasa bahwa segalanya menjadi sempurna. Setelah penantian yang panjang, setelah luka yang mendalam, dan berbagai rintangan yang kami hadapi, akhirnya aku dan Tias menemukan kebahagiaan kami. Tidak ada lagi penolakan atau ketidakpastian. Kami telah melalui begitu banyak hal bersama, dan akhirnya, cinta kami menemukan jalannya. Tias, yang dulu begitu jauh, kini berada di sisiku. Kami menjalani hidup kami dengan penuh cinta dan harapan. Dan aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkan kami, semua luka di masa lalu. Semua kesedihan yang pernah kami rasakan, terasa sepadan dengan kebahagiaan yang akhirnya kami temukan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami. Tetapi yang aku tahu pasti adalah bahwa kami akan menghadapinya bersama. Cinta kami telah teruji oleh waktu dan ujian hidup, dan kini, aku dan Tias akhirnya bisa bersama dengan cara yang seharusnya sejak awal. Perjalanan ini adalah tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang bagaimana ketulusan dan kesabaran bisa membawa kita ke kebahagiaan yang sejati. Tias yang dulu hanya ada di impian, kini menjadi kenyataan dalam hidupku. Setelah segala rintangan yang kami lalui, aku tahu
bahwa cinta kami akan abadi. Cinta sejati tidak datang dengan mudah, tetapi ketika cinta itu akhirnya tiba, ia akan membawa kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan aku bersyukur bahwa setelah segala luka dan penantian, akhirnya aku dan Tias menemukan cinta sejati yang telah lama kami tunggu-tunggu. Cinta seringkali bukanlah perjalanan yang mudah. Ada kalanya, perasaan yang begitu tulus tak serta-merta mendapat balasan. Seperti yang dialami AB, dia harus menghadapi banyak penolakan dan rasa sakit dalam usahanya mencintai Tias. Namun di balik semua itu, dia belajar bahwa kesabaran dan ketulusan adalah kunci dari cinta yang sejati. Meski cinta yang dia rasakan terus diuji oleh keadaan, Abi tidak pernah berhenti berusaha. Dia percaya bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, bahkan ketika semua tampak tak mungkin, lewat kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan. Pada akhirnya dia dan Tias menemukan kebahagiaan yang mereka cari, sebuah kebahagiaan yang terlahir dari perjalanan panjang dan penuh rintangan. Cinta sejati tidak datang dengan mudah. Namun ketika kita bersabar dan setia, cinta itu akan membawa kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena pada akhirnya, cinta bukanlah tentang seberapa cepat kita mendapatkannya, melainkan seberapa tulus kita menjalaninya. Terima kasih sudah menonton atau menyimak video ini. Perlu diingat bahwa cerita ini sepenuhnya fiksi dan dibuat hanya untuk hiburan semata. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Garis Cerita agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.